kita akan mempelajari tentang tekanan zat padat. Nah, yang manakah yang lebih tertancap duluan antara paku yang tumpul dengan paku yang runcing? Paku yang runcing. Mengapa demikian? Tidak tahu. Oke, untuk mengetahuinya mari kita pelajari tentang tekanan zat padat. Namun, sebelum kita terlalu jauh mempelajari tentang tekanan zat padat, sebaiknya kalian harus mengetahui tujuan yang ingin kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, agar kalian dapat menentukan hubungan antara gaya dengan tekanan. Yang kedua, agar kalian dapat menentukan hubungan antara luas permukaan dengan tekanan. Yang ketiga, agar kalian dapat menentukan persamaan dari tekanan. Yang keempat, agar kalian dapat menyebutkan pengertian dari tekanan. Yang kelima, agar kalian dapat menerapkan persamaan dari tekanan. Nah, pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari tentang gaya dan luas permukaan. Ada yang masih ingat simbol dari gaya? Salasari. Bagus. Satuannya Adit. Bentar. Kalau luas permukaan Hadra. Bagus. Satuannya Kahat. Meter kuadrat. Bagus sekali. Meter persegi. Ternyata kalian masih ingat kedua besaran ini, dan kalian harus ingat baik-baik kedua besaran ini, karena kedua besaran ini kita akan pakai dalam materi tekanan zat padat. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan sebuah balok saya letakkan di atas tanah liat, kemudian saya beri gaya sebesar 1 F. Apakah balok itu akan tertancap? Tertancap. Kemudian saya perbesar lagi gayanya menjadi 2 F. Apakah balok ini lebih tertancap lagi? Ya. Kemudian saya perbesar lagi gayanya menjadi 3 F. Apakah lebih tertancap lagi? Ya. Nah, kita umpamakan kedalaman balok ini sebagai tekanan. Siapa yang bisa hubungkan antara gaya dengan tekanan? Hamriani. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Oke, bagus sekali. Secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Ini kita simbolkan sebagai persamaan pertama. Nah, perhatikan lagi ilustrasi kedua. Kedua balok ini saya letakkan di atas tanah liat. Kemudian saya beri gaya sebesar 2X, masing-masing sebesar 2X. Balok yang mana gaya akan tertancap lebih dalam? Mengapa demikian? Tidak tahu. Nah, dari kedua gambar ini apa yang membedakannya? Luas permukaan. Oke, bagus sekali. Jadi siapa yang bisa hubungkan antara luas permukaan dengan tekanan? Lela. Tekanan berbasis Munir. Semakin kecil luas menampang suatu benda, maka tekanannya di tekanannya akan semakin besar. Oke, bagus. Lela, coba ulang. Oke, bagus sekali. Secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Ini kita simbolkan sebagai persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini kita dapat menentukan persamaan dari tekanan, yaitu ada yang tahu satuan dari tekanan? Tidak tahu. Perhatikan baik-baik. Apa? Unik. Nanti.
kuadrat ini setara dengan 1 Pascal. Dari persamaan ini siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari tekanan? Isma. Hasil bagi antara apa yang dimaksudkan apa? Tekanan itu adalah hasil bagi antara. Bagus. Ada yang bisa melengkapi, Hamriani? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada los penampak di mana gaya tersebut Bagus. Kalian sudah mengerti? Perhatikan contoh berikut ini. Dari soal ini, besaran apa yang diketahui? Berapa besarnya gaya? Bagus. Besaran apa lagi? Yang bagian sini. Oke, kita. Apa yang ditanyakan? Tekanannya, Bu. Nah, kita langsung saja masukkan persamaan ini. Yang ini. Berapa anak-anak? 5.000, Bu. Apa contohnya? Pintar. Apa kalian sudah paham? Paham. Kalau begitu saya akan memberikan soal. Kasih kahar. Ini berapa juga? Perhatikan besaran-besaran apa yang diketahui pada soal tersebut. Dan satuannya. Kenapa? Ini yang ditanyakan gaya. Ya, kenapa? Ibu. Sebentar, sebentar. Kalau aku tidak segitiga pintar. Jadi kalau A-nya berarti T per F. Kenapa? Kenapa? Bisa mengerti? Oke, siapa yang mau naik mengerjakannya? Isma.
Apa hubungan antara gaya dengan tekanan? Salasari. Oke, Hasmawati. Bagus. Salasari dengan? Kalau hubungan antara luas permukaan dengan tekanan? Hadra. Berbanding terbalik, semakin kecil luas permukaannya maka semakin besar tekanannya. Pintar. Kalau pengertian dari tekanan? Asal. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang persatuan luas bidang itu. Bagus. Ada yang lain? Hamriani. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja persatuan luas penampang. Good. Kalau persamaan dari tekanan? Adit. Pintar sekali. Nah, siapa yang bisa merangkum pertemuan kita kali ini? Hamriani. Hubungan antara gaya dengan tekanan yaitu semakin besar gayanya maka semakin besar pula tekanannya. Hubungan antara luas penampang dengan tekanan yaitu semakin kecil luas penampangnya maka semakin besar pula tekanannya. Persamaan dari tekanan yaitu P sama dengan F per A dengan satuan Pascal. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja persatuan luas penampang. Good. Asal coba ulang apa yang dikatakan Hamriani. Ya, hubungan antara tekanan dan luas penampang adalah semakin kecil luas penampang suatu benda maka semakin besar pula tekanannya. Hubungan antara tekanan dengan gaya semakin besar berbanding lurus, yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda maka semakin besar pula tekanannya. Adapun persamaan dari tekanan yaitu P sama dengan F dibagi dengan A. Dan satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau biasa disebut dengan Pascal. Pintar sekali. Nah, sebagai tugas di rumah, kerjakan di soal latihan kalian halaman 48 nomor 1 sampai 5 dan kumpul minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang tekanan pada zat cair. Dan masih ingat pertanyaan saya yang awal tentang paku? Ya, Bu. Kalian sudah mengerti alasan paku yang runcing kenapa cepat tertancap? Karena lu ya. Oke, bagus sekali. Ternyata kalian sudah pintar ya. Kalian rajin-rajin belajar di rumah, rajin bantu orang tua dan salat. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.